How are you everybody? Sehat semuanya? Mani semua sehat? Sehat ya. Semua sehat. Apa? Gak ada Kamis berkah, Jumat berkah. Kalau Kamis itu namanya Kamis Lu ngomongin Kamis berkah, diketawain sama dia gini. Gak boleh gitu lu. Lu kalau di depan kayak baik gitu ya. Di belakang ya. Dia pas lu ngomong Kamis berkah dia gini. Iya, Pak. Astaga. Jadi padahal yang nyuruh dia kan, yang nyuruh nanya dia kan. Jadi besok tuh Jumat berkah, Jumat berkah itu ya paling enggak serame pas kemarin ada penyanyi inilah Rungkat. Kan lumayan pada masuk ke dalam studio tuh. Enggak, maksudnya audiens. Kita datengin lagi biar rame. Oh iyalah. Iya. Yang semua penyanyinya lah. Iya. Kalau ada dia gua kalah set. Dia di sebelah lu. Gua mah joget begini-begini nggak ada yang masuk nyamuk. Ya beda. Enggak. Kalau Vira kan gini. Kalau Vira kan cuma rungkat. Orang pada gini. Kalau Igun udah sampai rungkat. Ente. Orang pada gini. Ngapain sih nih? Tapi gua nggak tahu juga. Kalau besok gua Rungkat di sini gua megang rupiah, gua nggak tahu juga. Iya kan? Iya. Lu nggak tahu juga. Insya Allah besok Jumat berkah nggak ganti hari ya. Ya. Oke ya, besok ya. Ya. Oke. Ayo oke. Oke. Ayo oke. Kita baca judul dulu ya. Judul hari ini judulnya adalah Kamu kuat, kamu hebat, kamu pasti bisa. Di mana kita juga ada kabar yang mengejutkan pastinya dari Mami Nunung nih ya tentang kesehatannya saat ini. Kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Oke, Mam, ini kemarin aku sama Mami sempat ngobrol di YouTube aku gitu ya. Tapi apa sih Mam yang sebenarnya dirasakan dan akhirnya didiagnosa kanker payudara oleh dokter? Awalnya itu memang sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma ada benjolan kecil gitu. Aku pikir aku sudah mikir jangan-jangan aku buang jauh-jauh pikiran itu. Karena memang selama ini nggak ganggu, nggak apa, ya udah gitu. Lama-lama kan semakin besar gitu. Aku sering raba-raba setiap bangun tidur gitu. Agak semakin besar, terus tiba-tiba di sini tuh sakit, terus setiap bawa tas gitu sakit, nggak kuat gitu loh. Kok gini ya, terus aku punya pikiran jangan gitu, karena kakakku sendiri kan memang di keluargaku ada genetik, genetik semua, ada dari bapak, dari ibu, dari kakak semua kena kanker. Terus udah aku tetap diem aja, cuman aku ngeluh sama suamiku. Pertama kali aku bilang sama suamiku, ya kok aku ada ini, ya periksa toh yang, dia bilang gitu. Kalau kamu tanya ke aku kayak gitu, aku nggak bisa, nggak ngerti apa-apa. Kamu periksa nih, aku takut. Lama akhirnya ya udahlah, aku sama keluarga, akhirnya keluarga juga pada tahu, disuruh periksa. Udah diperiksa, dokter bilang, dokter tahu bahwa yang operasi kakakku kan dokter yang aku datengin itu. Dia pegang, dia raba, dia tuh. Iya, ini kayaknya ada mengarah ke sana Mbak Nunung. Cuma itu dulu di USG sama momografi. Itu setelah itu jadi memang benar gitu, ada mengarah ke ganas gitu. Oke. Nah, katanya setelah dari brownies Selasa kemarin ya. Iya. Ini Mami langsung menjalani pemeriksaan berikutnya ya, biopsi ya. Biopsi itu pengambilan sampel, terus itu kayak operasi kecil juga, terus foto paru-paru, foto semuanya lah. Ini hasilnya itu kemarin biopsi itu 4 itu yang diambil. Jadi itu sampel benjolan yang ada di Mami. Di saya. Tapi sebenarnya kalau flashback sedikit ke belakang, Mami ngerasa ada benjolan itu udah dari beberapa lama, Mam? Udah lama sih. Setahunan ada? Ada sih. Tapi awalnya masih denial ya, kayak aku cuman takut aja gitu. Aku berpikir positif aja gitu loh.
enggak lah, enggak mungkin. Cuman kesana akhirnya jadi ganjelan, jadi pikiranku gitu loh. Jadi punya kekhawatiran tersendiri ya. Tapi dari hasil pemeriksaan terakhir, Mami didiagnosa sudah ketahuan kah stadium berapa? Hari Sabtu nanti Hari Sabtu. nunggu hasil biopsi ini sama sekalian foto-fotonya itu baru dikasih tahu. Mam, ya apapun hasilnya yang pasti kita kasih doa yang terbaik buat Mami. Amin. Tapi support dari keluarga dan juga suami, soalnya semua anak-anaknya Mami semuanya sudah pulang ke Solo, ya, dimana itu adalah support sistem Mami yang paling kuat. Anak-anak, cucu-cucu, otomatis kan sepi nih, ya. Sekarang Mami hanya mengisi hari-hari ya berdua sama Mas Yan aja, Iya. kerja gini aja gitu ya. Iya. Aku sebetulnya nggak tega mulangin anak-anak, mulangin keluarga ke Solo. Gimana aku mau fokus dulu. Karena memang aku, kalau anak-anak di sini memang aku udah gak bertahan, Ben. Sekolahnya, mereka biar sekolah di Solo semuanya dulu. Aku sama suamiku fokus dulu. Aku kan lebih jarang keluarga. Aku memang gak tega. Tuh, siapa itu? Mas Yan, boleh silakan duduk bersama kita di sini. Mas Yan juga suami yang sangat memberikan banyak waktu untuk Mami, ya, dan memberikan kekuatan juga, memberikan semangat sampai saat ini, Mas, untuk Mami masih terus, ya mungkin bersedih, ya, itu bersedih bukan karena sakitnya Mami udah bilang dia terus jalani, tapi support system yang Mami biasa temui, anak cucu itu kan sekarang semua udah berjauhan tuh, itu mempengaruhi Mami setiap hari nggak sih sebenarnya? Sangat, karena keseharian Mami itu di rumah, ya itu yang diharapkan, ada orang, ada ngobrol, ada cucu, rame, terus bercanda-bercanda begitu. Cuman kalau mereka pulang, yang dipikir Mami, aku pulang nggak ada siapa-siapa, terus berdua aja, jadi sepi begitu. Larut lagi dengan masalah yang dia derita, begitu biasanya. Tapi gimana caranya Mas Yan sebagai suami ini menguatkan hatinya Mami Nunung? Saya sebagai suami menguatkannya nggak ada lain, cuman kembali ke Tuhan ya. Saya selalu ajak dia untuk kembali lebih kuat lagi imannya, selalu menyerahkan segala apa yang ditanggung deritanya, serahkan semua sama Tuhan. Insya Allah kalau Tuhan sayang pasti dibalas. Karena saya tahu dia orang baik, saya tahu baik sekali. Mam, Kalau aku lihat Mami ini sekarang wajar ya, pasti kita kalau ada satu masalah pasti berpikirnya jauh banget. Berpikirnya jauh, kita berasumsi, Mami, aku banyak belajar sih dengan kejadian-kejadian apa juga yang menimpa aku gitu. Berprasangka baik sama Allah nih. Iya. Karena belum tentu apa yang menjadi pemikiran Mami, kirain, kayaknya itu bisa berubah dengan kuasa Allah sih. Amin. Jadi Iya. aku percaya itu sih Mi. Terkadang kita punya kekhawatiran yang melebihi kejadian sesungguhnya. Iya. Tapi makanya kalau aku lihat Mami ini kan tulang keluarga, menghidupi keluarga yang begitu banyak, bertahun-tahun Mi, bukan baru sekarang. Aku yakin dari buah cintanya Mami sama keluarga pasti juga ada kebaikan Tuhan menyertai Mami. Amin. Amin ya Allah. Jadi Mami jangan nambahin pikiran, justru keluarga pulang ke Solo, Mami harus fokus Untuk meringankan meringankan keuangan, biaya, Mami juga fokus. Salah satunya kan tempat tinggal kan. Iya. Tempat tinggal kan nggak ada gitu. Cuma cukup buat aku sama dia.
Jadi ya Emang tempat tinggal Mami pindah? pindah. Dari rumah yang di Ya, rumah yang itu iya kita pindah di apartemen, tinggal di apartemen. Oke. Nggak mungkin apartemen sekecil itu segitu banyak orang. Iya. Jadi rumah yang kemarin sudah laku terjual, Mam? Enggak, aku Nggak jual? Aku kontrak. Oh, kontrak. Oke. Mam, ini katanya Mami juga sampai menjual barang-barang untuk pengobatan dan juga buat kebutuhan keluarga. Iya. Kan sebelum didiagnosa ini sebetulnya kan aku juga lagi konsen ke penyakit-penyakitku yang lain. Yang harus tiap minggu, tiap bulan itu harus cek dokter, harus cek darah tiap bulan. Tiap minggu harus cek, aku harus minum obat terus. Ada salah satu beberapa penyakit, aku lagi concern kan itu. Itu aja aku sudah stres, tapi aku nggak mau, aku berobat terus. Tiba-tiba aku dikasih lagi penyakitnya kayak gini gitu. Aku nggak marah, Ben. Aku ikhlas. Aku ikhlas ya Allah, aku ikhlas. Aku yakin pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat saya. Itu jadi ini buat saya, ya, kalau saya nangis, saya sedih manusiawi lah, gitu loh. Ada ketakutan gitu manusiawi. Nah, apa ketakutan terbesar Mami sih sebenarnya? Pada saat aku didiagnosa itu, aku nggak nanya apa-apa sama dokter, sampai dokter bilang, Mbak Nunung mau ngomong apa enggak. Jadi suami aku cuma diam aja, aku cuma operasi, kemo dalam pikiranku cuma itu aja. Cuma itu yang pada saat itu ketakutanku gitu. Oke. Nah, ini berbicara operasi dan kemo, ini ada pernyataan Mami Nunung yang takut kalau sampai kemo. Kita punya tayangannya, ini dia. Ya. Jadi rasa kekhawatiran ya itu sih sebenarnya wajar ya setiap manusia, tapi benar kata Mami Nunung juga ya memang harus dijalani. Emang harus dijalani, Iya. Nggak bisa diam, harus dijalani. Dan semuanya memang ya butuh proses gitu ya. Semuanya butuh waktu untuk bisa dilewati pastinya untuk Mami dan juga Mas Ian. Mam, ini mengingat semuanya sudah pada pulang ke Solo, semuanya sudah pada beraktivitas, mereka juga sudah jual ayam geprek juga di sana ya, di Solo. Ini mereka masih rajin teleponan Mami? Tiap hari kan kita bikin grup gitu ya. Iya. Tiap aku bangun tidur, mereka udah WhatsApp semua ya, sehat, semangat, gitu-gitu aja. Ya mereka cuma kasih aku support, semangat selama ini. Ya. Tapi pasti ada doa. Doa yang pasti, menyertai mereka Mami. tuh pasti doa, di situ pasti ada doa-doa apa, kirim doa-doa apa itu. Ya. Dan memang kalau yang aku bilang ya memang Mami harus mengisi waktunya supaya nggak kepikiran terus kan, berdua terus dalam rumah ya itu ya memang harus dikasih sibuk yang banyak sebenarnya sehingga bisa mengalihkan pikiran ya, bisa mengalihkan pikiran, bisa mengalihkan kejenuhan karena tinggal hanya berdua bisa melihat anak cucu ketawa-ketawa. Sekarang ya nggak bisa karena bisa tapi bisa lewat video call aja. Video call, Ya. aku sering video call. Ya. Nah, ini gimana caranya Mas Ian sendiri nih mengatasi Mami biar nggak terlalu kepikiran? Ya paling mengajak ngobrol dia, paling terus ajak jalan, mengalihkan perhatiannya dia ke penyakitnya dengan jalan ke teman, ngobrol. Kalau ada pekerjaan alhamdulillah itu sangat membantu kesibukan seharinya dia begitu. Oke. Ya, justru kayaknya tipenya Mami malah kalau nggak kerja malah pusing dia. Iya. Karena biasa orang yang aktivitas gimana sih? Ya. Ya Mami ya? Iya. Oke. Aku ada artikel lagi buat Mami dan juga Mas Ian. Coba kita lihat artikelnya. Capek tapi Nunung masih harus semangat kerja karena punya tanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya Mami itu nggak hanya untuk keluarga doang, tapi untuk pendidikan ya, anak cucu semua ya Mami. Oke. Dan semuanya juga tapi udah ada yang udah pada lulus juga. Ada, alhamdulillah kemarin udah ada yang keterima di bank, salah satu bank udah selesai kuliah. Alhamdulillah satu sih udah, mereka sebentar lagi juga udah yang selesai kuliah, ada yang mau selesai kuliah. Tapi yang masih
sekolah juga masih banyak, masih ada yang SMP, masih ada yang SD, TK. TK, masih ada yang SMA. Itu ponakan-ponakan mami. Iya, dari adik. iya. Dari adik dari semua juga keluarga. nggak ada yang kerja. Ada. Mam, ini rasa capek itu terkadang kalau aku lihat di lingkungan kerja, Mami jarang kasih lihat rasa sedih. Iya, Mami ceria terus. Ceria terus, sehingga pada saat sejujurnya aku yakin semua yang menyaksikan tayangan ini atau tayangan YouTube yang saya bersama Mami juga pasti kaget sekali mendengar kabar itu. Tapi pasti Mas Ian adalah salah satu orang yang paling tahu di saat Mami mengeluh. Ya, ada nggak sih Mas? Ada, apalagi penyakitnya semua, saya tahu semua. Saat mengeluh ya di saat kita mau kembali untuk di tempat tidur, setiap dia di tempat tidur terdiam dan timbul langsung, kok ini ku sakit ya, ini ku sakit itu. Ya kembali lagi, saya bukan dokter, saya bilang, bagaimana kalau kita periksa yang perihal ada kanker di payudara ini. Ya. Saya langsung anjurkan begitu. Kalau saya menjawab, saya nggak bisa, itu apa gitu. Iya, iya. Tetap harus ke dokter. Saya terus paksa, terus saya cerita dulu ke keluarga, keadaannya begini-begini. Keluarga juga support dan harus cepatnya diperiksakan. Karena kalau terlambat lebih Ya. rumit nanti. Oke, Mam, tapi dalam hal ini apa sih harapan Mami dan Mas Yani untuk cucu-cucu yang lagi nonton, keponakan yang lagi nonton ke depannya, Mam? Ya pastinya aku kangen sama mereka. Biasa kumpul bertahun-tahun dari bagus tuh, dari mulai bayi sampai cucu-cucu, mulai dari lahir semua, keluarga, keponakan semua, dari kecil ikut aku semua. Pasti aku kangen keramaian itu. Tapi ya dari semua keluarga kasih support Bunda Umi. Semoga Umi bisa ngelewatin ini semua. Semoga Umi diberi kesehatan. Jadi aku bisa berkumpul lagi nanti. Amin. Iya. Mas Ian, ini kita pengen lihat dong, Mas Ian kasih semangatin Mami, ungkapin rasa sayang sama Mami, sehingga Mami tahu juga ada tidak hanya keluarga juga, tapi ada suami ini yang benteng terbesar juga yang memberikan support dan cinta yang besar untuk Mami dan pasang badan buat Mami. Silakan dong Mas Ian. Sayang, saya sebagai suami sebelumnya memohon maaf karena saya tidak bisa membiayai ini semua karena yang saya punya hanya tenaga. Oleh karena itu sampai kapanpun dimanapun saya akan tetap dampingi kamu dan support kamu supaya kamu sehat. Iya sayang. Makasih. Amin. Itu yang kita lihat, memang Mas Ian selalu ada setiap saat untuk Mami, apapun itu bentuknya. Itulah cinta di antara mereka. Dan saya yakin apa yang dilewati oleh Mami saat ini juga bersama Mas Ian, itu mereka bisa lewati bersama sehingga bisa ada keajaiban terjadi di depan sana. Dan Mami bisa kembali lagi beraktivitas dengan yang banyak sekali kegiatannya, ya, banyak sekali kesibukannya, sehingga Mami bisa fokus pengobatan, berkegiatan juga. Jadi bisa sama-sama berjalan, jadi tidak terlalu banyak memikirkan tentang penyakitnya, bisa mengalihkan ya apa yang menjadi ketakutannya Mami sebenarnya ya. Kita istirahat dulu sebentar, kita kembali setelah yang saat ini tetap di Brownies Obrolan Manis.